Sinaga. Baik, sebelum mendengar sedikit tentang presentasi saya memiliki pantun. Donat kemarin terasa basi, cakep, sudah hilang semua nutrisi. Beri waktu saya presentasi, mohon didengarkan walaupun frustasi. Kerja pagi, pulang pagi, kaki gatal, disengat semut. Saya ucap selamat pagi, bertemu lagi denganku yang lucu dan imut. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi, yaitu konsep dan praktika asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan tipes abdominalis. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Materinya ada 5. Yang pertama, pengertian dan konsep. Kemudian yang kedua, praktik asuhan keperawatan. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi. Yang keempat, patologi sistem pencernaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu hippus abdominalis. Yang pertama, pengertian. Abdominalis hippus syndrome adalah kondisi medis yang ditandai oleh penurunan cairan perut pada anak-anak, memerlukan manajemen gizi yang tepat. Kemudian faktor penyebabnya. Beberapa faktor penyebab abdominalis syndrome meliputi gangguan. Yang pertama, gangguan pencernaan atau kehilangan cairan. Konsepnya ada 3. Yang pertama, pengaturan asuhan cairan. 2. Elektrolit. 3. Nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 2. Intervensi nutrisi untuk sindrom hippus abdomen terbagi menjadi 2. Yang pertama, nutrisi enteral. Nutrisi antara penting dalam pengelolaan sindrom hippus abdominal seperti pemberian makanan melalui selang atau suplemen oral digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien. Yang kedua, ada nutrisi parenteral. Dalam kasus di mana nutrisi enteral tidak memungkinkan, parenteral dipertimbangkan untuk menyediakan nutrisi penting dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasien. 3. Pentingnya nutrisi dalam manajemen. Peran nutrisi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat dapat membantu dalam penglihatan kondisi. Aspek nutrisi. Ada beberapa aspek nutrisi, yaitu yang pertama, pengaturan porsi makan. Yang kedua, jenis nutrisi yang diperlukan. Yang ketiga, pola makan yang sehat. Tantangan dalam memberi nutrisi diantaranya seperti mual, muntah. Peran keluarga dalam mendukung kebutuhan nutrisi anak. Yang pertama, yaitu keterlibatan keluarga dalam menyediakan nutrisi. Penting dalam menyediakan nutrisi yang sesuai bagi anak dengan keterlibatan dan pemahaman keluarga. Asupan nutrisi yang cukup, yaitu memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup, yang meliputi yang pertama, pemantauan pola makan. Yang kedua, pemberian dukungan dan komunikasi terbuka. Yang keempat, mengevaluasi dampak gangguan sistem pencernaan. Tantangan nutrisi pada sindrom hippus abdominal. Dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu menganalisa dampak gangguan sistem pencernaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan fokus pada kekurangan nutrisi dan intervensi. Menjelajahi dampak psikososial gangguan sistem pencernaan pada pasien anak dan keluarga mereka, dan membahas pentingnya dukungan dan perawatan holistik. Mengevaluasi peran nutrisi dalam manajemen pasien anak dengan gangguan sistem pencernaan, termasuk indikasi, pemberian, dan pemantauan. Mengoptimalkan suplementasi mikronutrien, yaitu pentingnya suplementasi mikronutrien pada pasien anak dengan gangguan sistem pencernaan dan mengeksplorasi untuk mengoptimalkan dukungan nutrisi. Pertimbangan nutrisi.
memastikan pertimbangan terkait nutrisi yang penting pada anak dengan gangguan sistem pencernaan yang kompleks termasuk pemantauan dan komplikasi. Yang terakhir, yaitu yang kelima, hipus abdominalis. Definisi dan ciri-ciri hipus abdominalis. Hipus abdominalis mengacu pada kontraksi diafragma dan otot perut yang berirama dan tidak sengaja yang menyebabkan getaran yang terlihat di perut. Fisiologis, hipus abdominalis. Sifat beruang dari hipus abdominalis dapat mempengaruhi sistem pernapasan, yaitu yang berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman serta gangguan pada pola makan dari pernapasan. Kemudian diagnostik hipus abdominalis. Bagian penyediaan layanan kesehatan untuk membedakan hipus abdominalis dari kondisi perut melalui pemeriksaan fisik, penyeluruhan, dan penilaian riwayat medis. Penilaian dan evaluasi hipus abdominalis. Penilaian frekuensi mendokumentasikan frekuensi hipus abdominalis, memantau tingkat keparahan dan perkembangan kondisi. Kemudian mengevaluasi dampak fungsi makanan dan pernapasan. Dan yang terakhir, evaluasi kolaborasi dengan tim perawatan kesehatan. Baik, terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata. Sampai jumpa. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.